ah dia nak nyangkut anak pasia dok kan, ada kayak penekanan kalau anak pasia tu buruk, anak pasia tu negatif. Sebenarnya Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik jo yang tabuzer yang tadi budak zaringnya di Pot Bungo. Hari ko ambo ado di Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat di lapangannya. Sengaja nak studio karena nan tamu ambo kali ko anak muda yang punya wawasannya lebih terbuka mungkin dari yang tagi anak dari sana doh. Nah, sana mungkin pernah dengar tentang yang namanya disebut orang anak pasia. Anak pasia ko kalau wak menengah kata anak pasia, orang akan berpikir orang nan suara kareh, nan kulit hitam, nan budak-budak anak pasia. Kini ada datang dari ambo anak pasia pulo, namanya Randi apa? Randi Syahdinata. Randi Syahdinata, mahasiswa UNAN Ilmu sosial politik. Ilmu sosial politik ini barang mu Randi? 21. Secara fisik dulu sana ambo nak percayanya anak pasia. Di mana tinggal di? Di Pasia Jambak. Di Pasia Jambak. Memang di Tapi Lawi ya? Iya. Nah, Randiko salah seorang yang memiliki sebuah website yang judulnya Anakpasia.com. Anakpasia.com. Anak pasia pasianya PASIE. Nah, iya. Dulu sana bisa klik follow di sini. Ada sebuah tulisan yang menarik di sini. Stereotip tentang anak pasia itu Randi nulis Andi. Cerita Andi, Andi menulis tentang itu stereotip itu. Stereotip itu bukannya pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi negatif masyarakat tentang sesuatu, nak Randi. Kenapa Andi tulis itu nih? Ya, jadi kan sebelumnya Randi sebagai anak pasia bang, itu tuh sering mendapat stereotip seperti itu ketika Randi pergi keluar berinteraksi dengan orang-orang di luar pasia, pasti sering Randi mandangnya anak pasia gitu, dia nak nyangkut anak pasia dok kan, ada kayak penekanan kalau anak pasia tu buruk, anak pasia tu negatif. Sebenarnya Randi berangkit dari situ bang, keresahan seperti itu. Kebetulan Randi suka nulis, terus punya ada kawan yang Nio Saide, Nio main ke Iko Pulo. Terus apa salahnya kalau Randi membicarakan keresahan Randi itu dalam bentuk website gitu loh. Kenapa Randi selama kok melihat orang-orang bako iko nak diangkat yo oleh media-media mainstream, bako iko ndak disorot. Kan itu jatuhnya wak minta panggung ke orang bang. Iya. Kan ketika dunia digital lah merambah kehidupan wak sekarang, kok yang wak punya kan hanya yang dibutuhkan hanya kemauan. Dan kemampuan sedikit bercerita tuh. Nah, untuk itulah Randi Nio mangke membuat panggung seorang membicarakan tentang kehidupan masyarakat pesisir kok. Mudah-mudahan tujuannya bisa mengubah stigma-stigma seperti itu, Bang. Orang berpikir seorang Randi itu adalah sosok yang lunak, putih ya. Kulitnya memang putih daripada yang di sana. Randi ngerokok? Enggak, Bang. Ndak perokok pulo. Jadi banyak hal itu yang membuat orang ndak percaya kalau ini seorang anak pasia yang dalam stereotip tadi. Tapi dengan jadi di sana sebagai informasi Randiko anak bungsu dari 6 saudara. Si bungsu kadang-kadang punya stereotip jelek pula tentang konteks anak bungsu, anak manjo. Randi menanggapi masalah itu. Iya, sedikit banyaknya kondisi anak bungsu banyak mempengaruhi psikologis seseorang lah, Bang. Kan nyoba kakak banyak, biasa dimanjuan di rumah. Randi pun gitu pula, kauni, kauda kan dimanjuan bana gitu. Tapi kan kemanjaan itu ndak membuat wak bang ndak mandiri gitu. Wak manjo tapi wak bisa lo tagak surang gitu. Randi sendiri merasa lah mandiri ndak secara psikologis? Secara psikologis Randi lah mandiri. Paling ada ide diskusian sama Uni, kecek-kecekan Randi nio buat modeko, nio mangkik modeko. Oh mantap mah, tuh gitu. Jadi Bang. Pokoknya bertukar pikiran, sharing tetap dengan di sana. Nah, satu hal ketika wak main sabana yang ingin disampaikan dalam tulisan tadi itu stereotip anak pasia itu ingin menjelaskan bahwa tidak semua anak pasia
seperti yang Anda anggap. Iya. Kalau selama kau emangnya anak Pasia itu dipandang serpuaran nih. Ya selama kok anak Pasia itu dipandang suaranya kare, rambutnya pirang. Pirang deh cuma di laut Iya, gitu kan. rambutnya pirang. Tuh ndak berbudaya lah, lebih parah kalau bahkan Iya, yang ndak dianggap. Atau yo hal-hal buruk lainnya lah. Kami punya anekdot tuh di Pasia tuh. Anak Pasia tuh dalam hidupnya harus melewati 3 tahapan. Apa? Kalau inyo umur 6 tahun nyo harus pandai baca rui. Oh. Umur masuk remaja nyo harus rambutnya lah bagian. Lah guys, setelah lainnya pandai baku banyak bampok dia Bampok di di lapau. kadai- Tapi kan lapau. itu anekdot lucu-lucu untuk Iya, apa sih? tapi stereotip muncul pasti karena ada sebab gitu kan. Iya. Nah, bukannya memang anak Pasia kalau dicari memang rambutnya pirang, suaranya kare, memang tapi kan Iya. memang seperti itu. Iya. Nah, itu kalau persentase lebih banyak anak-anak yang seperti itu atau enggak Randi sebenarnya? Menurut pengamatan Randi yang tinggal di Pasia. Ya, kalau presentasi itu butuh data-data Iya, kuantitatif betul. ya Bang ya. Kira-kira perkiraan Ya. Randi saja nilai. Perkiraan paling ya 80%-an gitu lah kalau dilihat dari luarnya Bang. Tapi kan yang masalahnya ketika suara kare, rambut pirang itu tadi dijadikan sebagai penghalang dan orang mendiskriminasi awak gitu dalam pergaulan Oh. sehari-hari. Randi merasakan itu? Iya. Mendapatkan diskriminasi dari kawan, mendapatkan bulian dari Iya, kawan, mendapatkan. cemoohan dari kawan. Anak Pasia, anak modeko, anak Pasia tuh harus kareh di sana. Suaranya harus kasa, cara mengecek, nggak punya pendidikan, nggak punya etika. Dan Randi membantah itu sebagainya anak Pasia. Karena memang lah iya di Pasia Jambak sampai kini gadang di sini. Iya. Dan sama kok orang tua melarang Randi bergaul dengan teman-teman di sekitar atau Mbak? Enggak, Randi malahan merasa Randi kok anak Pasia tulen. Oh ya? Iya. Aku menarik. Kenapa Randi merasa sebagai anak Pasia tulen sementara anak Pasia saya seperti itu, rambut pirang. Jadi anak pirang-pirang tuh. Ya menurutnya jiwa anak Pasia yang Randi tangkap itu adalah anak Pasia itu kareh secara mental, kareh secara pemikiran gitu Bang. Itu yang filosofi ombak badabu itu kan. Nah itu yang menurut Randi itulah lah menetap dalam diri Randi gitu Bang. Kalau soal mental Randi siap ditempatkan di masa gitu, siap menghadapi kondisi sosial politik mau diapa sih gitu kan. Kalau dalam kondisi pemikiran Randi siap mengkritisi apa yang tidak sesuai dengan yang Randi imani gitu. Gitu. Artinya tidak hanya sebatas melihat bahwa anak Pasia yang kare suara itu caranya bicara, nyoba cari, ngomong kare, tidak seperti itu. Tapi Randi membiak filosofi dari ombak badabu tadi itu bahwa punya prinsip, punya keyakinan yang kuat dan kalau itu diyakini ya udah, kok ikut sama nanya anak Pasia, gitu ya Randi ya. Nah, sebelum Ambo bicara yang lebih lanjut, mau nih tahu itu nama website anakpasia.com, maunya harapannya seperti apa nanti website tuh? Ya, anakpasia.com itu kan sebuah media alternatif ya Bang ya. Sebuah media yang kami kelola secara independen, ada investor dari luar dan baru kami mulai patang kok. Ya, kami berangkatnya dari bahwa kehidupan masyarakat pesisir kok jarang dibicarakan di konteks masyarakat hariko Bang. Dalam kehidupan sosial. Ya, dalam kehidupan sosial hariko. Padahal pangan salah satunya itu disandang ditopang dari hasil laut. Hasil laut. Iya. Nah, aneh rasanya ketika awak makan dan berkelindan hidup dalam masyarakat pesisir tapi awak tidak membicarakannya, Bang. Nah, bukan salah orang lain juga sih yang tidak membicarakannya, tapi salah awak sendiri sebagai orang dalam yang tidak membicarakan itu. Makanya Randi berangkat dari situ. Apa pentingnya anak Pasia kok perlu dibicarakan menurut Randi? Ya, pertama itu melawan stereotip tadi. Kedua, agar bicara orang-orang kalah dalam apa tuh Bang, kan banyak kok media hariko yang selalu membicarakan orang-orang gadang. Iya. Nah, ndak awak ubah perspektifnya, awak membicarakan orang-orang yang dalam kehidupannya saya alah kalah secara ekonomi, secara
dalam hal kesempatan. Bang, awak coba membicarakan itu dalam pakai sudut pandang orang-orang seperti itu. Randi Bara tadi umur 21. 21 masih sangat muda sekali. Kenapa Randi harus memikirkan hal-hal seperti itu? Randi masih punya pergaulan, bisa nongkrong di sana sini dengan anak-anak sebaya Randi. Itu masih Randi lakukan atau atau ya hangout lah istilah anak muda kini, nongkrong, punya pacar sana sini dan mereka pun kan tidak peduli mana dengan kondisi-kondisi itu. Kenapa Randi harus peduli dengan hal seperti itu? Ya Randi masih nongkrong sih Bang, masih duduk sama kawan-kawan. Tapi ya kawan dari kampus, dari SMA lah. Nah, menurut Randi lah kanyang dengan hal kayak gitu. Duduk, mabihan waktu, nak ada tujuan. Nah, makanya Randi acok manuang di rumah, di kamar sih gitu. Daripada mabihan waktu di luar. Nah, karena kemonoan itulah Bang. Pada duduk-duduk di rumah, encak lah Wak membuat sebuah ruang berkarya, tempat baca rito, sekaligus Wak bisa berkumpul aja kawan-kawan gitu. Kan Randi ada tim dia ampe orang dia anak Pasia, anak Randi seorang sudah. Itu yang ampe orang tuh Randi kini kan jale anak Pasia. Yang lain ampe kok anak Pasia juga kah? Cie anak Pasia. Cie lai tinggalnya di Dake UNP, Cie lai di Lapai. Masih daerah pesisir. Enggak, yang dua lai itu enggak. Oh. Dan semua orang menulis di Senan atau bah? Tiga menulis, Cie mengelola desain, sekaligus yang Cie lah itu mengelola website. Nah, itu yang boleh menulis di Senan siapa saja? Sebenarnya kalau Iko kan baru dimulai Bang, baru dimulai berarti sumber daya kami terbatas dan hanya kami bertiga baru yang mulai nulis. Dan rencananya kami ini membuka kontributor bagi siapa yang pernah hidup di daerah pesisir atau punya pengalaman di daerah tapi pantai. Nah itu bisa ngiriman tulisan ke kami dan akan kami publis gitu. Oke, menarik sana. Jadi untuk di sana mungkin nanti kampuan dan di rantau suatu saat kalau punya pemikiran tentang masalah anak Pasia bisa berkirim tulisan dan di sana bisa klik website anakpasia.com. Itu masih sangat baru nanti. Iya masih sangat baru 2 tulisan. 2 tulisan. Jumat tulisan aja. Iya. Tapi mudah-mudahan Iko akan berkembang dan Iko memang harapan kita karena anak muda di Sumatera Barat. Nah, kuliah di ilmu sosial politik. Iya, ilmu politik. Ilmu politik. Agak menarik kalau mau ingin berbicara politik dengan sosok anak muda serupa Randi. Oke. Politik seperti apa di mata Randi? Ya, kalau Randi mempelajari politik di luar dan politik dalam kampus itu sangat jauh bedanya Bang. Dulu berbeda? Iya, dulu Randi masuk ilmu politik tujuannya adalah untuk menjadi caleg. Oh. Itu dulu jujur itu pasti kan. Ketika awak ingin memaki batang terandam lah gitu. Dulu punya keinginan untuk menjadi caleg calon legislatif. Untuk menjadi calon legislatif. Tapi ketika masuk di ilmu politik itu politik alam sama ilmu politik tuh jauh berbanding terbalik kiranya Bang. Bahwa dalam ilmu politik tuh yang terjadi di masyarakat kok adalah salah orang mengertian arti politik itu sendiri gitu. Coba jelaskan lebih detail. Ya yang kami pelajari di politik itu bahwa politik itu sebuah cita-cita, sebuah usaha untuk mensejahterakan orang banyak Bang. Melalui kekuasaan, awak bisa menggunakan kekuasaan itu untuk eloan yang buruk, mempaluri yang kusui gitu kan. Nah itu yang kami pelajari di politik tuh. Jadi apa yang praktisnya terjadi hariku karena orang haus kekuasaan. Karena yang tidak terwujud tadi bahwa dengan kekuasaan bisa mensejahterakan orang, tapi ternyata hanya mensejahterakan oknum atau segelintir orang. Iya, itu karena ndak paham dengan arti politik tuh atau karena banyak modalnya terdorong ke dalam politik sehingga modal dalam materi maksudnya. Iya, modal dalam materi atau dalam segala hal yang dipertaruhkan. Jadi mengambil untung dari situ. Nah, itu yang membuat orang antipati dengan politik hariko. Padahal kalau kecek Rocky Gerung, ilmu politik itu adalah di bawah tingkat filsafat, Bang. Di bawah ilmunya di bawah tingkat filsafat. Ya, seperti yang ketahui filsafat ada induk segala ilmu. Iya, induk segala ilmu. Nah, Iko apakah Randi menemukan di kondisinya di lingkungan yang kini politik seperti itu memang
masyarakat akhirnya pandang jelek karena politik yang diterapkan dalam sehari-hari. Randi mencari berbeda jauh dengan definisi dan apa yang dipelajari di kampus kan. Bahwa politik tadi itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui kekuasaan yang melalui kekuasaan. Tapi yang ternyata kenyataan di lapangan seperti itu kan tidak semua, Randi. Iya, banyak makanya ya awak dorong bang melalui sistem politik itu orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya visi, yang tidak menjual narasi identitasnya, yang tidak menjual narasi inyo dari inyo dari inyo dari situ, tapi yang kalian lakukan untuk masyarakat gitu, komitmennya untuk kehidupan awak bersama. Randi, kini untuk bisa jadi anggota legislatif atau pejabat yang melalui jalur politik itu harus punya modal yang kuat dalam segi uang, dari segi finansial. Randi melihat seperti apa itu? Iya, kalau dalam kondisi seperti itu sebenarnya ya sama-sama ketahui lah bang, butuh modal banyak. Tapi kalau perspektif itu dibalik, sebenarnya enggak lo butuh modal banyak. Bisa enggak itu diwujudkan? Artinya banyak masyarakat yang sebetulnya punya kemampuan lebih untuk mewujudkan yang politik yang dimaksud tadi, bahwa politik itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Punya orang-orang idealis yang mampu mensejahterakan masyarakat, tapi sayangnya tidak punya modal, sehingga lah banyak mundur duluan. Bisa tidak diwujudkan sebenarnya menurut Randi sebagai anak muda? Bisa benar bang. Randi pernah nulis di haluan opini Randi itu tulisannya pendidikan politik adalah kunci. Nah, selama kok ternyata ya asumsi Randi ya bang, bako orang memilih calon yang magi pitih kayaknya atau politik uang itu karena masyarakat tuh ndak punya pembekalan terhadap arti politik itu tadi dah. Bahwa kalau politik yang mode-mode konyo lakukan artinya nyo menggadaian suaranya. Kalau inyo diberikan pembekalan tentang politik itu tadinya menolak bang. Semua hal-hal yang destruktif terhadap inyo tadi itu. Makanya menurut Randi pendidikan politik itu harus dilakukan oleh siasa lah, KPU, partai politik atau apa, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa politik kok adalah jalan untuk merubah hidup masyarakat itu sendiri. Makanya pilihlah calon yang punya gagasan, yang tidak mengemukakan narasi yang membuat pecah belah gitu. Pilihlah calon yang mode itu. Di sana Randi mulai sedikit banyak berbicara tentang masalah politik, dan itu kaitan dengan pengetahuannya, ilmu pengetahuan yang dipelajari di kampus, dan Ambo pun sangat appreciate dengan kondisi seorang Randi yang mau berbicara masalah politik, dan kita akan gali taruh di sana. Aduh, dalam waktu dekat berapa bulan lagi Sumatera Barat akan menghadapi pilkada, pemilihan calon gubernur. Tadi Randi berbicara, pilihlah orang yang tidak menjual narasinya saja. Tapi bukannya itu harus dilakukan oleh para calon-calon kok. Bahannya supaya ini bisa diterima di kalangan masyarakat, ini bisa dipilih. Bukannya harus menjual hal-hal positif gitu. Iya, kalau ini menjual hal positif itu enggak apa-apa bang. Tapi kan kadang-kadang itu menjadi retorika. Perlu enggak misalnya seorang kandidat membuat semacam fakta integritas dengan masyarakat yang kanyo tuju, harus tanda tangan, ada kontrak politik, perlu ndak kini? Perlu bang, soalnya itulah banyak terjadi di daerah-daerah, misalnya Damas Raya lah paling dake. Calon bupati terpilih Damas Raya itu kalau ndak salah Randinya membuat fakta integritas dengan masyarakatnya. Ketika ndak melakukan apa yang tulis di fakta integritas tuh, masyarakat bisa menuntut inyo. Nah, kini kan calon lalu ditetapkan KPU leh, tapi kalau banyak bermunculan kok. Ya. Menurut Randi, di antara mereka itu calon-calon kok berani enggak mereka kira-kira melakukan fakta integritas dengan masyarakat Sumatera Barat? Orang-orang yang lah muncul stek banyak kini kok. Menurut Randi, analisa Randi. Menurut Randi sangat berani mereka untuk melakukan itu. Iya, bakal calon yang muncul hari-hari kok adalah Randi paham adalah orang-orang hebat, adalah orang-orang yang lah malang melintang di dunia politik hari kok. Menurut Randi, kalau inyo emang punya komitmen untuk masyarakat bang, kalau inyo emang tujuannya hendak kekuasaan sama tuh, Mas Randi inyo berani mah untuk membuat fakta integritas dan siap dituntut kapan saja. Oke, bagaimana dengan anak muda yang mencalonkan diri sebagai pimpinan di negeri?
anak muda mungkin seusia Randi dan mungkin dia teh Randi karena ada undang-undang yang batasi umur patang, kemudian ya lewat step lah akhirnya mencalonkan diri. Artinya ini masih sangat muda, tidak punya pengalaman dalam masalah birokrat. Ketika mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah, nanti mana anak muda perlu diperhitungkan apa enggak? Perlu dan sangat perlu dikasih kesempatan untuk tapi Randi bukan tim sukses anak muda kan? Bukan. Maksud Randi Giko bang. Hari ko awak lah sama-sama mengetahui bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2045. Itu tuh orang-orang tua generasi-generasi yang lah lama itu digantikan oleh generasi-generasi kami ke depan. Bomin, awi yang sana kalau bicara itu kan. Masalah sementara yang mau ketua di sana. Itu Randi? Iya. Soalnya kalau kesempatan anak muda itu ndak diberikan kini bang, ndak diagihnya kesempatan untuk mengajukan gagasannya, bilo lah gitu. Tapi mengajukan gagasan kan tidak harus menjabat suatu jabatan. Iya Randy ndak lo menekankan kalau ini harus dipilih dong. Tapi inyo sebagai anak muda atau inyo sebagai orang yang punya tujuan untuk berkuasa dalam sistem demokrasi kok setidaknya ya diberi kesempatan dan biar rakyat yang memutuskan gitu. Nggak, jadi di sana bukan Ambo ingin sombong, nggak, di dalam pot bungo tuh Ambo berharap orang-orang punya nilai lebih yang bisa menginspirasi banyak orang yang masuk dan itu memberikan kontribusi terhadap pembicaraan itu bisa memberikan semacam pencerahan atau wawasan. Dan ketika Randi sebagai anak muda, mungkin Randi yang paling muda dalam pot bungo yang pernah Ambo wawancarai. Kenapa memilih seorang Randi? Tentu ada nilai lebih. Artinya itu yang dimaksud dengan memberikan kesempatan ke anak muda. Dan sebetulnya Randi, kalau menurut Ambo, yang Randi sampaikan tadi anak muda itu, beri kesempatan mereka untuk membuktikan dulu kepada masyarakat bahwa anak muda juga punya kiprah yang bagus kan itu nak. Nggak, Randi nggak lo harus menekankan kalau anak muda harus terpilih anak muda. Tapi jangan pernah mendiskreditkan anak muda. Mendiskreditkan anak muda itu yang jadi menarik di sana ketika kita bahas itu. Tapi memang ada istilah umur itu umur tidak jaminan untuk melihat seseorang itu menjadi dewasa. Iya. Kalau tua pasti, tapi menjadi dewasa belum tentu kan. Kalau tuanya lah tambah gaek, kadang-kadang orang gaek orang tua kadang-kadang ini tidak dewasa menyikapi hal itu. Dan itu dari pola pendidikan dari masa kecil sampai dewasa kan seperti itu. Nah, ada keinginan dulu ketika kuliah ingin jadi caleg, kemudian mulai membuka wawasan, masih ada keinginan untuk jadi calon legislatif. Ya, Randy salah satu orang yang percaya sistem politik itu bisa mengubah kehidupan awak kau bang. Jadi kalau setidaknya Randy diberikan kesempatan, ya apa salahnya untuk membangkit batang tarandang. Oke. Kalau ingin menjadi seorang calon legislatif, biasanya orang-orang yang sangat ambisius. Seperti apa seorang ambisinya seorang Randi Damaliko? Iya, Randi bukan tipe orang yang ambisi di bidang kekuasaan sih bang. Soal di politik kampus sendiri pun ketika pencalonan ketua hima, calon ketua eko Randi masa bodoh aja lah atau di belakang orang selain nio manaian inyo gitu. Ndak tipe orang yang nio maju ke depan untuk apa. Tapi saatnya kalau kini kondisi politik Indonesia saat ini kan harus kita maju Randi. Iya, tapi maju bukan ujuk-ujuk wak maju dan nio berkuasa, enggak gitu dong bang. Tapi yang bisa lakukan untuk berbuat sekecil apapun dah. Berbuatlah dulu untuk berbuat masyarakat. Iya. Ya, nah di sini silakan masyarakat menilai. Iya. Tapi masih ada kan keinginan untuk menjadi caleg? Masih? Ya, masih. Tidak berminat untuk menjadi ASN atau PNS? Enggak bang. Itu menarik. Kenapa? Anak muda. Jadi banyak anak muda yang buat temui ketika mereka tidak ingin jadi PNS atau ASN. Kenapa? Itu beda perspektif ya bang ya. Dulu kan zaman Orde Baru, zaman lama itu kan PNS itu sebuah profesi yang wah yang wah dan terhormat dan sekali. Terhormat ketika wak berseragam, wak dianggap di mata orang.
Tapi kan kini zaman lah beda bang. Iya, jadi YouTuber, jadi model apa kan, atau jadi penulis, jadi apa itu kan banyak profesi Memang yang itu lain. kan hal-hal dulu kalau bagi orang, kalau seseorang mencari minantu tanya dulu le pegawai negerinya. Kalau pegawai negerinya bagage diambil di minantu. Iya. Dan itu sebenarnya di kampung-kampung pula bergeser pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan kita harus paham bahwa setiap pekerjaan dia punya tingkat kehormatan yang berbeda-beda. Dan sebetulnya orang-orang di sana yang mengabdi pada pekerjaannya adalah orang-orang yang terhormat sebetulnya. Walaupun tukang sapu, tapi ketika fokus, ini adalah orang-orang yang terhormat. Minimal di pekerjaannya. Orang bekerja adalah kehormatan itu sendiri. Iya. Punya pacar? Lagi jomblo. Anak ganteng serupa kok jomblo di sana. Konsep pacaran dari seorang Randi. Aduh, Ayo kita cerita. Ketika berbicara politiknya sanggup, ketika kita berbicara masalah idealisme pemikirannya sanggup, ketika mau tanya masalah pacar, malah kataan bare. Kenapa? Ya, masalah pacar itu, cinta itu sebuah hal yang kultus bang ya. Suci mana gitu. Jadi tidak bisa diumbar begitu saja nih. Enggak, maksudnya alah main-main dalam pacaran, alah. Kok keren kok di sana. Ambo pernah mewawancari seseorang yang memahami apakah memang orang-orang berpikiran kritis dan berpikiran politik itu sangat memandang cinta itu hal yang berbeda dan mempunyai porsi yang sangat istimewa gitu kan. Bagaimana Randi? Bagaimana pendapat Randi tentang pernikahan di usia muda? Itu adalah ada plus minusnya ya bang. Yo plusnya kalau pakai logika agama yo menghindari zina, menghindari persepsi orang negatif terhadap pacaran. Tapi kalau minusnya kan secara psikologis anak muda itu kan alun siap untuk mempunyai tanggung jawab sebesar rumah tangga. Kesiapan mental. Ya, kesiapan mental, kesiapan materi pun gitu kan. Akhirnya membarikan orang tua. Ada keinginan untuk menikah muda? Enggak. Tidak punya terakhir harapan Randi mungkin terhadap generasi Sumatera Barat, kemudian anak-anak Pasia yang selalu sebetulnya kalau anak Pasia tadi berarti Randi lah korban dari stereotip tadi. Iya. Bukan anak Pasia yang karyango, yang rambutnya pirang, nambah carui, tapi adalah anak-anak yang serposi Randi yang kritis dan tadi mengalami pembulian itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iya. Menjelaskan kawa bahwa anak Pasia itu tidak selalu sebenarnya di mana kampung ada kok. Iya. Kurang aja kok. Kan itu dalam tulisan Randi itu Randi tekankan bang. Sebenarnya watak orang tuh orang kare, orang yang tidak berbudaya itu bisa ditemukan di peradaban manapun gitu. Nggak harus anak Pasir. Nggak harus anak Pasir. Di masyarakatnya ada orang model itu. Cuma mungkin kan daerah Sumatera, daerah Padang kok kan daerah Pasia, jadi itu lebih terkenal. Iya, mungkin. Oke, apa harapan Randi? Ya. Anak muda, yang lain? Ya, harapan Randi untuk anak muda ke depannya banyak-banyak lah bicara tentang kondisi sosial politik lah bang. Soalnya daripada berbicara tentang Mobile Legends. iya, kan? daripada bicara hal ndak perlu itu di tongkrongan dia pun. Soalnya awak nio memegang tampuk apa kok bisa tampuk kekuasaan kok bisa kalau dari kini awak ndak pernah membicarakannya. Butuh awak kalau dari kini awak ndak membicarakannya dan bisa awak diberi kesempatan itu ndak jalih dewa apa itu doh bang. Jadi intinya kalau nanti terjadi pertukaran generasi, anak muda kini lah siap menghadapi dunia Randi. Artinya mulai dari kini belajar, memahami semuanya dan ayo bermain boleh cuma nyewa waktu nak. Kadang-kadang kalau main Mobile Legends kok amo 24 jam sibuk. Kalau lah tele yang mau deko nyepaci apa sana. Kalau menghasilkan apa? Kalau menghasilkan apa? Artinya banyak kok gamers tuh yang punya penghasilan yang luar biasanya dari itu. Nah, itu makanya mau fokus ya fokus dan jaleh. Kalau apapun yang kita kerjakan fokus itu akan menghasilkan, percayalah kan itu ada. Iya. Mau kasih Randi untuk adun sana dan ingin tahu lebih banyak siapa Randi silahkan klik anakpasia.com. Di situ ada beberapa tulisan
anak muda yang keren kok. Dan namun tidak nyangko, ternyata Sumatera Barat masih punya orang-orang pemikir, generasi muda pemikir. Siapa bilang Sumatera Barat krisis orang-orang pemikir, yang dulu dikecam bahwa Sumatera itu adalah ladangnya orang-orang pemikir. Nah, muncul satu anak muda yang berusaha berpikir melalui tulisan-tulisannya, dan tunggu anak muda lanjut. Alah, Randi itu saja, Randi. Iya, Ada Bang. sampai? Siap. Oke. Nah, makasih sana. Randi, owner dari anakpasia.com. Inisiator, Bang. Inisiator dari Iya. anakpasia.com lah hadir di Pot Bungo. Tunggu anak muda lain. Lah. Cik 2 3. Lah, bisa nak. Lah. No, lebih.